Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat Ketua SMA Negeri 1 Pakom, yang saya hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Pakom, wali murid, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Pakom yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam acara diskusi tentang identifikasi aset di SMA Negeri 1 Pakom. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Untuk lebih efisiensinya waktu, marilah kita mulai diskusi kita kali ini tentang identifikasi aset yang ada di SMA Negeri 1 Pakom. Tapi ada kalanya sebelum kita diskusi, ada beberapa kata-kata yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pakom. Kepada Bapak Suhardianto kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati ini sahabat Ibu Aan, calon narasumber baru. Ini sudah yang pertama sudah Bu Ninda ini. Nanti ada lagi siapa Bu setelah ini? Bu Sherly, Pak Khol. Bu Sherly masuk. Ada di lab. Kalau calon penggerak harus masuk lagi. Mudah-mudahan ini nanti akan juga mengikuti jejaknya Bu Linda, bisa lancar, sehingga karena ini sangat penting sekali rupanya mandat-mandat dalam dunia pendidikan nanti akan banyak diserahkan kepada guru penggerak. Itu terbukti dari kepala sekolah dan pengawas saja sekarang sudah tidak ada rekrut secara khusus seperti yang dulu lagi. Jadi nanti yang akan mengisi adalah dari guru-guru penggerak sebagai penggantinya, seperti saya yang sudah tua ini. Karena ini sebenarnya berpeluang banyak baik di pengawas dan kepala sekolah, karena tahun depan itu banyak kepala sekolah yang sudah pensiun. Di SMA itu ada 2 kepala sekolah pensiun, di SMK ada 3, dan tidak menutup kemungkinan dari SMA pun akan bisa menjadi kepala SMK, karena aturan itu tidak ada yang melarang, cuma memang seharusnya memang yang dari SMA, SMK, SMA, tetapi aturan tidak melarang walaupun SMA, SMK itu. Ini banyak peluang, mudah-mudahan nanti yang muncul dari generasi SMA Pakom, sehingga SMA Pakom juga diperhitungkan walaupun sekolah terpencil, tetapi guru-gurunya bisa bahkan melebihi guru-guru yang di kota. Baik, kita dukung ya. Ini buahan sekarang akan melaksanakan salah satu kewajibannya. Tapi tidak usah grogi, guru penggerak itu tidak grogi. Ya, mudah-mudahan yang lain nanti mengikuti setelah Bu Sherly, Pak Rosa, Bu Ninda, Kabupaten. Ya, dan pada hari ini mari kita ikuti nanti bagaimana yang akan dilakukan oleh apa istilah namanya, diskusi. Berkaitan dengan aset. Ya, jadi ini diskusi kecil. Nanti siswa boleh bertanya, siswa bertanya, berikan masukan. Teman-teman juga ini bisa nanti untuk berikan masukan untuk menjadi penyemangat bagi Bu Aan. Mungkin itu ya, saya biar tidak terlalu lama saya serahkan ke Bu Aan.
pelaksanaan ini sampai nanti selesai. Sampai jam berapa? Sampai 9.30. Mudah-mudahan waktu yang hanya sedikit bisa padat isinya sehingga bisa membuahkan apa yang diharapkan oleh buaan pada khususnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa di sekolah kita ini terdapat berbagai macam aset, berbagai macam sumber daya. Dan pengelolaan sumber daya itu sendiri ada dua macam. Yang pertama, pendekatan berbasis aset, dan yang kedua, berbasis masalah. Apa bedanya? Kalau pendekatan berbasis aset, berarti kita melihat sisi positif yang ada di sekolah kita. Kebalikan dari pendekatan berbasis aset, di sini ada pendekatan berbasis masalah. Nah, di sini kita hanya melihat sisi negatif yang ada di sekolah kita. Misalnya, ada siswa yang sering membuat masalah, ada siswa yang sering melanggar, dan itu yang hanya kita lihat. Padahal di samping itu ada banyak siswa yang berpotensi untuk berkarya, untuk menghasilkan sebuah sebuah karya yang bisa mengembangkan sekolah kita. Dan untuk aset itu sendiri ada 7 macam aset. Jadi ini kita nanti pendekatannya melalui pendekatan berbasis aset, sehingga kita sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan tidak lagi melihat masalah yang ada di sekolah kita. Kita diarahkan untuk melaksanakan pembelajaran atau kegiatan yang ada di sekolah kita dengan aset yang kita miliki. Untuk pendekatan berbasis aset itu di sekolah kita ada 7 aset. Yang pertama ada aset manusia. Yang kedua ada aset sosial. Ada aset manusia, aset fisik, ada aset lingkungan, ada aset sosial, ada aset finansial, aset politik, aset agama dan budaya. Sebelumnya saya sampaikan kalau di sekolah itu merupakan ekosistem. Apa ekosistem? Ekosistem itu terdiri dari dua unsur biotik dan abiotik. Unsur yang hidup dan unsur yang tidak hidup. Unsur biotik apa saja? Yaitu manusia. Jadi karena kita ekosistem itu bukan hanya hubungan. Ekosistem itu merupakan hubungan yang nanti bisa menghasilkan suatu manfaat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara unsur abiotik dan biotiknya. Jadi di situ ketika kita petakan aset yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Pakong, sesuai yang saya sebutkan itu ada 7. Yang pertama aset manusia. Lanjut Pak. Aset manusia itu yang ada di sekolah kita. Ini saya jabarkan, nanti mohon masukannya. Misalnya ada yang saya lewatkan, ada yang terlewat dari apa yang saya sampaikan. Saya kan tidak tahu, saya hanya melihat dari sisi pandang saya bahwa yang ada yang bisa mengembangkan sekolah kita ada aset seperti ini misalnya. Jadi Bapak Ibu atau siswa nanti bisa memberikan masukan, oh ini kurang ini Bu, asetnya yang ada di sekolah kita ternyata lebih banyak dari yang saya sebutkan. Jadi mohon masukannya. Yang pertama itu aset manusia yang bisa mengembangkan sekolah kita, memiliki keterhubungan kita. Saya pertama letakkan ada cabang dinas atau dinas pendidikan. Jadi yang bisa mengembangkan sekolah kita, yang bisa memberikan manfaat. Di sini kan ada pemanfaatan dari aset itu sendiri. Yang pertama ada cabang dinas dan dinas pendidikan. Yang kedua pengawas. Selanjutnya ada kepala sekolah, ada pendidik atau guru, ada tenaga kependidikan, dan ada komite sekolah, tokoh masyarakat, dan wali murid. Untuk di SMA Negeri 1 Pakong itu terdapat guru dengan S1, ada yang S2, ada S3 juga. Jadi itu merupakan aset bagi sekolah kita. Pemanfaatannya yang pertama untuk cabang dinas, yaitu berkoordinasi dengan cabang dinas
atau dinas pendidikan dengan program kebijakan yang sudah ada di sekolah. Jadi itu pemanfaatannya. Untuk kepala sekolah di sini memiliki nilai dan karakter kepemimpinan, memiliki jenjang pendidikan yaitu S3. Untuk SMA 1 Pakong itu kepala sekolahnya jenjang pendidikannya sampai S3. Sehingga dan pemanfaatan kepala sekolah itu juga sebagai manajer di sekolah. Di sini ada juga guru yang diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi dari pengembangan diri itu bisa menjadi aset, bisa mengembangkan sekolahnya. Selanjutnya murid. Ada juga tenaga pendidik dan komite. Untuk aset selanjutnya yaitu modal fisik. Modal sosial. Modal sosial di sini ada termasuk komunitas ya. Kalau guru itu ada musyawarah guru mata pelajaran MGMP. Ada juga Persatuan Guru Republik Indonesia. Kalau ada misalnya ada komunitas lain boleh kasih masukan untuk guru-guru. Apa? MGBK. Oh MGBK ya Pak. Nanti saya tambah. Itu kan apa namanya? Ada IGI. Oh ada IGI juga. Iya. Iya. Terima kasih. Ya nanti berarti di sini untuk modal sosialnya itu lebih banyak dari yang saya tulis sebenarnya ya. Jadi nanti saya tambahkan ada IGI, MGBK. Jadi MGBK itu untuk guru BK ya Pak ya? Iya. Panjangannya musyawarah guru bimbingan Persri. Oke. Dan untuk pemanfaatannya di sini sekolah membuat program untuk meningkatkan kualitas KBM melalui lesson study dengan MGMP. Jadi seperti kita tahu dengan modal sosial MGMP ataupun MGBK ataupun TGRI atau IGI, kita komunitas guru membentuk suatu komunitas belajar. Jadi dengan begitu para guru bisa mengembangkan diri dan bisa juga nanti diimplementasikan dalam kegiatan pembelajarannya. Ya kalau untuk guru BK bisa dalam kegiatan bimbingan konseling. Ada di sini juga Dharma Wanita, komunitas modal sosialnya. Untuk modal selanjutnya model agama dan budaya. Jadi kita memanfaatkan agama dan budaya yang ada di lingkungan sekolah. Untuk agama itu ada kegiatan seperti Maulid Nabi, kegiatan keagamaan. Ada juga kegiatan ya itu juga termasuk PHBI, Perayaan Hari Besar Islam. Dan untuk kegiatan budayanya yang masuk itu ada misalnya pameran seni. Kalau di sekolah kita itu yang pernah ada itu ada bazar juga. Ya, jadi nanti saya akan masukkan dalam pemetaan aset yang ada di sekolah. Jadi kita tidak hanya melihat pada kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Jadi mulai sekarang bagaimana kita berpikir untuk memanfaatkan aset yang kita miliki sehingga kita tidak terpaku pada apa yang tidak kita miliki. Apa kekurangan kita tidak melihat itu lagi. Jadi untuk kedepannya kita mulai merubah pola pikir kita sehingga tidak lagi memikirkan masalah-masalah yang ada. Jadi kita bisa mendapat solusi dengan aset yang kita miliki, dengan apa yang sudah ada di sekolah kita, dengan pemanfaatannya yang sesuai. Untuk modal selanjutnya yaitu modal fisik. SMA Negeri 1 Pakong itu memiliki selain gedung sekolah ada UKS juga, ada ruang seni budaya, ada lab, ada musyola, ada perpustakaan. Jadi untuk pemanfaatannya itu sudah jelas. Kalau ruang seni untuk apa, UKS untuk apa. Jadi itu dari semua aset fisik yang kita miliki
pemanfaatannya sudah saya paparkan. Jadi kalau ada masukan misalnya ini penggunanya untuk apa, boleh ditambah nanti. Untuk modal selanjutnya, modal yang keenam, modal lingkungan alam. Yang pertama, kita memiliki taman. Ada juga lapangan, sumber mata air. Sebenarnya aset untuk SMA Negeri 1 Pakong itu tidak hanya terpaku di lingkungan sekolah saja. Di lingkungan masyarakat sekitar sekolah kita boleh, jika kita bisa memanfaatkan, maka boleh saja kita memanfaatkannya. Contoh, sumber mata air. Di SMA Negeri 1 Pakong dan sekitarnya itu kan banyak sumber mata air. Ada sumber atau sungai. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga seperti berenang. Jadi aset-aset yang kita miliki itu tidak hanya terpaku yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan sekolah, sekitar sekolah boleh kita manfaatkan juga. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan, itulah yang akan membantu pengembangan kita. Ada juga tempat wisata, apa gunanya? Sebagai nanti misalnya ada study tour, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkannya. Ada udara yang bersih juga. Jadi itu modal lingkungan. Dan yang terakhir ada modal finansial. Kalau SMA Negeri 1 Pakong itu yang pertama modal finansialnya berasal dari dana BOS, dana BPOPP. Ada juga yang terakhir ini saya masukkan, ada lahan SMA Negeri 1 Pakong. Kita kan banyak lahannya. Jadi di situ bisa digunakan untuk pertanian dan hasilnya bisa menjadi kas sekolah. Itu masuk modal finansial. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu atau siswa dari semua aset yang sudah saya sebutkan, mungkin ada masukan atau tambahan yang bisa digunakan untuk pengembangan sekolah. Dari 7 aset itu, misalnya dari modal manusia apa saja, misalnya ada tambahan. Kalau untuk modal sosialnya tadi kan sudah ada tambahan, ada IGI dan MGBK ya Pak ya. Ya nanti saya tambahkan, nanti kan dijelaskan lagi. Mungkin dari yang terakhir tadi, dari modal finansial, selain dana BOS, dana BPOPP ataupun lahan dari lahan SMA Negeri 1 Pakong, misalnya ada dana lagi, misalnya dari koperasi ya, jadi ada tertib. Jadi ternyata aset yang kita miliki itu sangat banyak sekali. Mungkin ini saja, karena kita dari beberapa aset yang sudah saya sebutkan. Untuk modal agama dan budaya misalnya, mungkin ada tambahan itu ada tokoh agama. Jadi tokoh masyarakat itu kita bisa pemanfaatannya, bisa kita gunakan sebagai narasumber, misalnya ada kegiatan Hari Besar Islam misalnya. Jadi aset-aset itu bukannya pas hanya ada di sekolah kita, yang di lingkungan masyarakat yang bisa kita manfaatkan itu merupakan aset juga. Aset yang bisa mengembangkan untuk sekolah kita. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan atau masukan, dipersilakan. Ya silakan. Ini kan di modal finansial itu ada namanya lahan SMA Negeri 1 Pakong. Apakah bisa satu aset itu bisa dijadikan 2 modal? Misalnya lahan SMA Negeri 1 Pakong itu bisa juga dijadikan sebagai modal lingkungan alam. Dimana kan kalau lahan kosong itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran biologi kayak tanaman hortikultura. Apakah bisa dijadikan 2 modal itu? Bisa Pak, bisa. Nanti kita masukkan di modal lingkungan juga lahan SMA Negeri 1 Pakong, dan perbedaannya ada di pemanfaatannya. Kalau di sini pemanfaatannya
kalau di modal finansial pemanfaatannya untuk ditanami dan dijual hasilnya. Nanti kalau untuk modal lingkungan bisa gunakan untuk tempat pembelajaran atau apa, media pembelajaran misalnya. Kalau kemarin itu ada pembelajaran biologi itu ada pembuatan pestisida dari tembakau yang sudah kering itu. Jadi bisa itu pemanfaatan untuk media pembelajaran. Jadi untuk satu aset bisa multifungsi, bisa masuk modal lingkungan atau alam, bisa juga masuk modal finansial untuk yang lahan tadi. Mungkin ada yang lain? Modal yang mana? Untuk tokoh masyarakat mungkin ada tambahan untuk aset di bidang dan pemanfaatannya di bidang agama seperti itu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi itu untuk untuk aset bisa masuk pada beberapa modal lingkungan. Kalau yang lahan tadi untuk lingkungan, untuk modal finansial juga. Mungkin ada tambahan mungkin Pak? Sudah cukup. Mungkin ini dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu Bapak Ibu untuk kegiatan diskusi kita kali ini. Jadi nanti untuk identifikasi asetnya nanti saya tambah. Ternyata SMA Negeri 1 Pakong itu tidak hanya memiliki dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata masih banyak yang perlu kita gali. Demikian, Hiron Idina Sirotol Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.